Bejo-jo man banta krina bapa nande kami ras krina kekelengan kami belang-belang GBK Penda ibas berngenda bengkat kita bas podcast modraman GBKP ras ope dengar kita bengkat kubas podcast modraman GBKP bas berngenda ibas berngenda si bagikan lebih renungan ibas kita kari memasuki podcast enda ras ope dengar si bagikan renungan enda mari ras kita toto kita bujur Tuhan ibas pengarak-ngarak andu muka kami seh ibas pak sana guna ngelayani Tuhan ibas podcast modraman GBK Penda ibas krina bagi-bagi situasi Tuhan pakailah lalap gerezandu khususnya ibas podcast enda guna tetap berberita nandangi krina anak-anak andu ngawani perpulungan si baci ia terlibat ibas acara enda ras Tuhan ibas berngenda ati kami sada bagian-bagikan kata andu ajari kami Tuhan pakai kemahandu gelah kata si ipesah kemahandu bacika menjadi bagian tambahan ibas kami ngangkai surat-surat Tuhan bas kegeluhan kami ngerana kam Tuhan krina kami nggo sikap bagikan katandu arkitikan Yesus serah kami ngadap manbandu amin. Kata dibatasi jadi palas ibas renungan pembuka podcast tak berngenda ibuat ibas kitab Kuan-Kuanan 22 ayat 6 sada ayat saja Kuan-Kuanan 22 ayat 6 bagenda kata Tuhan. Ajarkanlah man anak uga kearusan geluh, maka ikut kena asa umurna geluh. Iulihi kami, ajarkanlah man anak uga kearusan geluh, maka ikut kena asa umurna geluh. Terjang zenda pengogenta, kekelangan itu Tuhan, ibas kompleksna ras perkembangan kegeluhan ta, bas pak senda, arbagi-bagi situasi, siar bangsa menjadi tantangan-tantangan tersendiri rikutkan ibas berngenda melalakari kita ngerana masalah uga perhatian keluarga orang tua nandangi anak rasibas kitab kuan-kuanan nenda pihak kami cukup tangkas bahwa jenda iya juk menda orang tua kita kerinana selaku orang tua guna ngajarkan anak gelah ia pedenggo mampu ngikutkan ugakin kelang ate Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan, ibas perdalanan kegeluhena. Ras laboka bo enda ya kak kami menjadi hal si jarang bahwa melalakal gundari dampak-dampak kurangna perhatian orang tua, rikutkan kesibukan, rikutkan ekonomi, mungkin rikutkan yang ketidakkepedulian baik secara pendidikan, bagi secara kini teken melalakal tanpa kita sadari selaku orang tua melalakal ngekal anak-anak ta pada akhirnya mengalami hal-hal si kurang bagi arusna munculna kenakalan-kenakalan remaja siar bangsa ena menjadi tantangan tersendiri ibas kita gereja bagi nandangi kita kerinana orang tua kekelangan itu Tuhan ibas kitab Kuan-Kuanan 22 ayat 6 menda ngerana masalah ajarkanlah adibas bahasa Ibranina enda justru lebih tangkas kata ajarkanlah dipakai kata hanok yang berarti situhuna jena ngerana mendampingi atau ngarahkan anak ke jalan yang benar bukan secara informasi saja tapi memang ibas kitab Kuan-Kuanan enda bagi tantangan anak ta yang sangat banyak dengan informasi kitab Kuan-Kuanan mengajarkan kata hanok. Kata ajarkanlah kata hanok enda justru lebih dekat dengan bagaimana adanya pendampingan orang tua mengarahkan ke jalan yang benar. Mungkin ibas perdalanan kegeluhan ta bagi mungkin pengalaman-pengalaman si mampu kami ngidahsa betapa mon kita orang tua usur kel membela diri dengan kesibukan adilah kami ardahin guange kita baciman dan sebagainya. Ras piga-piga pengalaman si baci idah kami bas tengah-tengah gereja ta melalakang ngekal situhuna anak-anak ta menjadi yatim piatu bas gereja ta tanpa kita sadari anak namenda ku gereja aktif permata bapa nandena mon labokabo terlibat baik anak KKR sampai ia kadang-kadang membuat menjadi minder dibandingkan dengan anak-anak yang lain ras kami bas pendidikan melalakang enda kita hanya berjuang untuk mencari uang sekolahnya tapi kita tidak pernah lagi meluangkan waktu mengarahkan ke jalan yang benar hanok bagaimana kita mengajarkan dengan semestinya kekelangan Tuhan Bapa nande kami
Kata anak ibas kita kalak Kristen, usur kalau si pakai kata i pelimiken. Ras mungkin dengan bahasa sehari-hari, anak adalah titipan Tuhan yang menjadi tanggung jawab silaba cilang bekas krina totota di saat menjadi bagian si berikan Tuhan menjadi tanggung jawab ta. Kita bukan hanya menjadi seksi dana, bukan hanya memenuhi kebutuhan ekonomina untuk biaya sekolahna, tapi ibas kalenda kitab kuan-kuanan mengatakan hanok arahkanlah ke jalan yang benar. Rahasia kami enda menjadi PR kerana nandangi kita orang tua selaku kalak Kristen, gelah kita tetap mau menjadi teladan, tetap mau menjadi orang yang layak untuk diikuti. Langen sa terjeng rana, tapi tuhu-tuhu anak melihat bagaimana sosok yang bertanggung jawab, sosok disiplin, karakter, dan ugakin anak tetap harus didampingi. Baik ia bas masa-masa pertumbuhanna, gelah anak-anak TK kelah gedenggo menjadi masa depan gereja ta, menjadi masa depan negara enda tanpa bantuan, tanpa bimbingan orang tua. Ya kak kami, ini akan menjadi tantangan tersendiri. Baci idahdu uga kel marakna gundari kenakalan-kenakalan anak-anak, baik geng-geng motor, narkoba dan sebagainya. Harapan ta ini menjadi gelementa kari wari-wari kulebenda. Bukan cuman mengajarkan secara informasi, tapi marilah kita hanok mengarahkan bersama, mendampingi rasibaba anak-anak ta ku jalan yang benar. Beginilah kitab kuan-kuanan, maka ikut kena denggo kita, ikut kena Tuhan asa umur nanggeluh. Enan sabaci katakan kami, man bapa nade kami, Tuhan simasu-masu kata ena, amin ras kita, toto kita. Bujur Tuhan, ibas renungan si singkat enda, ajarilah kami lalap Tuhan, ibas krina situasi kegeluhan kami, melalakal pasu-pasu nunggu ialukan kami, rasa harapan kami penggo isa hindu, pertanggung jawaban kami pemon-mon bagi si kurang dengang, secara khusus nandangi anak-anak, si iplimi kendu di tengah-tengah jabu kami, melalakal menjadi tantangan ibas Pak Senda, tantangan teknologi, tantangan karakter, dan tantangan uga sibukna kami selaku orang tua. Tapi tek kami Tuhan bas berngenda rikutkan renungan bagi pesentisi nari i ajuk kami guna pebagesi tentang uga pendampingan anak ras hak anak ibas kegeluhna. Tuhan pakaikanlah kesempatan kami ras arakatan duenda gelah krina titipan Tuhan iplimikan du ya tengah-tengah keluarga kami, bertanggung jawab kami Tuhan mendampingi ngajarkan ia babai ia kudalan simuhuli. Endam toto kami Tuhan, reh kami kukam, ara anak Yesus Kristus, juru selamat kami manusia. Amin.
Bejo-jo bantah Bapak Nande kami, turang senina kami, belang-belang GBK Penda, bengket kita berngenda ku acara podcast Modraman GBKP. Si tayang setiap jam 20 WIB, setiap hari Senin, ras ena menjadi dalan-dalan pelayanan GBKP. Ibas berita, nandangi krina, kekelengan kami, i belang-belang GBK Penda. Ras baci kang enda menjadi rekam jejak digital. Siakak kami lagi kita nonton secara live, baci kami enda menjadi tambahan guna nambah kini tekenta bagi pebagesi pengakan tak kerja kegeluhan ras berngenda kekelangan itu Tuhan ngerana kita masalah ngergakan hak anak. Jadi ibas berngenda kita akan banyak berbicara tentang bagaimana hak-hak anak, ras ugakin pendampingan anak, ras ya kak kami enda menjadi salah satu tantangan terbesar rikutkan perdalanan kegeluhan tak selaku orang tua. Rasa kak kami berngenda belin ke pengharapan kami. Kita tidak hanya berbicara tentang data dan menjadi apa yang menjadi masalah, akak kami yang dakari menjadikan suatu masukan gelah kita selaku orang tua semakin engkelengi bagi pengarak-ngarak anak ta rikutkan bas situasi ta ibas Pak Senda. Jadi ibas berngenda kekelengan itu Tuhan goh hadirkan kami yang menjadi narasumber di tengah-tengah acara ta emekap kakak kami Kak Agnes ibas Brutarigan. Ibas kabit pembinaan perempuan dan anak. Ras sebagai turang kami Rina Berutarigan. Enda ras runggun korpri, kakak ndai runggun simpangan menari. Jadi sisa apa lebih Jojo bata runggun raya sentabi runggun raya. Jadi enda kak kami santai zaman kakak kami doan enda labu kebetulan tarigan kita kerina. Jadi belin kalau pengharapan ta bas berngenda melalakal tantangan kak, artinya banyak kasus-kasus anak-anak gundari sidat kami pedata kekerasan terhadap anak melalakal bangsa mungkin munculnya kenakalan-kenakalan remaja ras mungkin tekal kami arajang yang karim kita benakan sa baci karisi bahasa ras ngerana masalah tema atau berngenda ngerana masalah ngergakan hak anak jadi mungkin melala metah apa-apa aja sih sebenarnya hak anak ibas ia selaku anak mendangi orang tua mungkin baci kakak lebih kari baci tambah turang kami runggun raya nari iya bujur ijenda temata emkapkan ngergakan hak-hak anak jadi ijenda banci jelaskan kami makanya lid 4 hak dasar anak. Ya, si pertama emkapkan hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk perlindungan, bagi KP ras hak untuk berpartisipasi. Jadi hak untuk hidup maksudnya yaitu anak itu mempunyai hak untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan juga mempunyai hak untuk standar kesehatan dasar dan juga hak untuk memiliki identitas diri. Bagi KP hak untuk tumbuh kembang, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, ada juga hak untuk bermain dan untuk istirahat, dan juga hak untuk perlindungan. Nah, di sini Banjika anak itu mempunyai hak dilindungi bebas dari kekerasan fisik maupun mental dan juga terhindar dari diskriminasi dan eksploitasi dan juga hak partisipasi. Jadi kita memberikan anak itu mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, saran. Itulah dia mengenai 4 dasar hak anak. Ya, arah 4 hak dasar anak kak. Artinya endemi menjadi pencerahan ngaman kami lah si awam terkait masalah dikapaikan 4 hak dasar lagi. Jadi batasan umur lah lebih kak. Pigangi batasan umurna anak enda dia memperoleh hak dasar enda bagi. Iya. Jadi dikatakan anak ya, dikatakan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang ada di dalam kandungan. Jadi inilah dia yang dikatakan anak adalah di bawah usia 18 tahun. Di bawah usia 18 tahun, bas kandungan ngodat perlindungan ya. Iya. Gitu ya. Iya. Ya.
terkait masalah 4 hak dasar ndai lah Kak. Artinya ndai hak untuk hidup, hak untuk perlindungan dan partisipasi. Jadi enda Kak kami gelah baci bagikan orang tua, rikutkan kerinana hak-hak anak si selama enda mungkin kami lobo angka kami enda turang bagi labo angka kami dan seringkali enda terjadi kang kekerasan adikunan dari jenda Kak hak untuk perkembangan bebas labaci eksploitasi. Engkak makana melala kasus sebagai Kak berarti anak pe adilit merasakan kekerasan bacikang ia dung melaporkan bagi Kak. Bisa mungkin lebas pengalaman Kakak turang kami Kak Rina. Ya, jadi sebetulnya memang kalau ada terkait yang tadi terkait diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, jadi anak bisa melapor. Jadi itulah kenapa ada keberadaan dinas kita, dinas DP3AP2KB, di bawah DP3AP2KB ini ada namanya UPTD PPA, jadi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi kami memfasilitasi jika ada terkait yang tadi disampaikan, misalnya kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi bisa melapor dan setiap pelaporan pun itu kita tidak ada dikenakan biaya ataupun gratis. Gitu ya Kak ya. Jadi kalau yang terkait kasus yang kami hadapi selama ini memang untuk tahun ini memang tetap yang lebih tinggi itu kekerasan seksual. Oh gitu ya. Iya. Khusus kita bas Tanah Karo yang turun ya. Tanah Karo. Masalah kekerasan seksual pula justru lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Gitu ya. Memang dari tahun-tahun sebelumnya juga tetap itu yang lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Kasus kekerasan seksual tetap yang persentasinya lebih tinggi. Kemudian nanti di bawahnya itu nanti biasanya kasus penganiayaan baik secara fisik ataupun verbal itu yang biasanya yang terjadi. Jadi tetap dari tahun ke tahun yang kami lihat juga seperti itu, presentasi kasus kekerasan seksual yang paling tinggi terhadap anak terutama di Tanah Karo juga seperti itu. Iya. Berarti di bagian turang adi memang kasus kekerasan pada anak justru masalah seksualitas yang tinggi. Berarti asumsi kami berarti anak diberu Kak Simblalan kene. Memang adi kebanyakan sebagian besar memang anak diberu, tapi bagi tahun selewat lagi pelek kang ini pernah kang memang sempat juga yang dari tiga deket Tanjung Merawa yang kemarin ke Sodomi ya. Memang itu juga awalnya satu korban tapi tiba-tiba telusuri ternyata ada sampai 13 anak yang menjadi korban, anak laki-laki. Dan itu munculnya selalu dari orang tua ya. Maksudnya pelaku kekerasan. Kalau misalnya kekerasan fisik memang orang tua ya. Kekerasan fisik atau verbal memang dari orang tua. Tapi kalau kekerasan seksual memang yang beberapa kasus yang kami tangani itu dari orang terdekat biasanya. Gitu ya. Saya tetangga seperti itu. Ada juga dari masih ada hubungan keluarga. Jadi bahkan yang baru-baru ini kami tangani ayah tiri dan bahkan ada ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya. Anak perempuan ya. Anak perempuan. Iya. Memang nenpe perkembangan artinya bas informasi enda Kak bahwa bagi orang tua peme memunculkan kali enda jadi edukasi lah ya. Jadi asa gulit lah ban kena penelitian Kak. Ini semuanya berangkat dari mana karena maka termasuk ngemara enda seksualitas enda baik secara seksual dan bagai PCD-ban Kak. Pernah menjadi salah sada kajian dulu lah bas sebagai bidang dulu dua anak Kak. Kayaknya penyebab nah bagi maka apakah hanya perkembangan informasi yang ngendar bansa atau memang bagaimana cara orang tua anak gua kayaknya perlu kami kayaknya si idah dulu bagi kira-kira. Mungkin Kakak dulu. Jadi faktor-faktor ya. Iya, Kak. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak ya. Faktor-faktor pertama dulu kebanyakan yang datang ke dinas kita itu ada yang broken home. Kemudian ada faktor ekonomi. Kemudian pengaruh penggunaan gadget ya. Itu juga merupakan faktor-faktor terjadinya kasus kekerasan kejahatan seksual pada anak. Arah pengalaman duka endalah gelah gusita betapa
berdampak ngakal situ huna bagaimana pendampingan orang tua nandangi perkembangan anak nih bagi kak. Rikutkan situasi-situasi si pernah kam alami gitu. Berarti bagi kam lah menangani kasus dalam arti terjadilah kekerasan. Bas bidang dulah duana. Apakah memang ku anak nah langsung atau ada juga sosialisasi ke orang tua bagi atau golek ada koordinasi kenaras pihak hukum lah bagi kira-kira kak atau ugang ada mekanisme nah biasanya. Adi terkait memang kalau ada bagi kasus terhadap anak biasanya memang kita ngolit MOU ataupun perjanjian kerjasama Polres. Jadi setiap ada kasus kekerasan terhadap anak biasanya Polres akan melakukan tindakan dan dinas kita UPTD PPA juga akan dilibatkan dalam proses pendampingan anak baik dalam hal visum karena kita fasilitasi untuk visum terkait kekerasan seksual dan kita juga melakukan pendampingan psikologis. Dari situ nanti biasa kita akan melihat apakah anak ini ada menunjukkan kecenderungan apakah ada ke trauma apa tidak seperti itu. Dan dari situ biasanya kita akan memanggil orang tua juga menyampaikan kondisi anak pada saat itu. Dan kita juga biasanya kita lihat apakah ada latar belakang yang memicu hal seperti itu dan kita sampaikan kepada orang tua. Hal-hal apa yang harus dilakukan, bagaimana menghadapi anak ke depannya, dan jika ada hal-hal misalnya perubahan-perubahan perilaku, perubahan-perubahan sikap, langsung infokan kita supaya kita akan lakukan tindak lanjut berikutnya. Jadi kita lakukan konseling lanjutan sampai anak nanti betul-betul merasa pulih, itu sudah merasakan ada perubahan yang dari yang tadinya tidak nyaman menjadi nyaman seperti itu dia. Itu yang kita lakukan. Kembali ke bas lapangan kak, artinya belakangan ini tawuran pemara kak, tawuran marah terus narkoba pegundari dimasukinya idah kami langan sabas level SMA bagi SMP penggo masuk. Seandainya lah mereka terjaring dan sudah masuklah pihak kepolisian bagi tetap ngelik pendampingan kak atau memang sejauh ini memang yang kalau kasus terbaru kemarin yang tawuran di Tiga Panah kalau memang masih usia anak itu memang kita usahakan untuk ada namanya mediasi. Jadi diharapkan anak ini dikembalikan kepada orang tuanya supaya diberikan pengawasan, didikan seperti itu, tidak dimasukkan ke lembaga seperti tahanan seperti itu Jadi memang sejauh ini memang kita dilibatkan juga oleh Polres gitu untuk memberikan pengarahan kepada orang tua, juga memberikan pengarahan kepada anak yang terlibat tawuran supaya mereka sadar dan tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama seperti itu. Karena kami idah PK contoh si terakhir memang kita ungkap Pak Talabu kita ngunggari koi buruk si terjadi KP tawuran ka si waktu bas tongging kak gitu ya. Kan kami dalam bayangan kami kan hanya berpikir baginda dung masuk ya ku penjara lah untuk sementara kantor polisi kok dung bagi-bagi saja bagi dungna. Apakah memang arah bas bidang kakak duana lid kang nggak bagah lid arah pihak pemerintah khusus untuk menangani kasus-kasus sebagai kak tawuran bagi. Memang kalau yang terkait yang tadi penanganan kasus tawuran seperti itu yang kami sampaikan pendeta memang kita biasanya nanti akan dipanggil oleh Polres gitu untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang terlibat tawuran dan biasanya dari data-data anak itu kan kita lihat juga sekolah-sekolah mana yang terlibat. Anak yang terlibat dan biasanya kita menghubungi kepala sekolah untuk bisa melakukan koordinasi dan kami juga coba untuk bisa melihat seperti apa lingkungan sekolah yang ada di sana seperti itu. Terus titik kak lah dari temuan dulu lah mungkin ada beberapa kasus si memang langsung kamu berinteraksi dengan anak-anak talah lingkup kak. Kai-kai saja ngerban sebagian hanya ikut-ikutan kah bagi atau memang zamannya dapat gundar gampang-gampang karena emosi dah kami anak-anak gundar ini dan di luar kemampuan tanari bagian ya pangna kira-kira berikutkan psikologi nak kak. Memang pengalaman si
penanganan kasus sih hadapi kami beberapa kasus pengen. Yang pertama memang pengaruh kesibukan orang tua. Jadi terkadang anak ini apalagi penggunaan gadget yang kurang pengawasan. Jadi orang tua menganggap anak ini karena secara fisik mungkin secara tubuh juga nampak seperti orang dewasa. Jadi orang tua memberikan kepercayaan sepenuhnya pada anak. Jadi pelepas saja lah gitu, jadi terkadang pengawasan ini jadinya kurang lah dari orang tua. Dan fenomena yang kami lihat lagi yang baru-baru ini pendeta, banyak orang tua takut pada anak gitu. Jadi anak yang memerintah orang tua gitu. Jadi jadi anak mau apa semua dituruti begitu. Jadi kasus yang beberapa kami hadapi seperti itu gitu. Jadi anak ini udah berani mengancam orang tua gitu, maksa orang tua untuk bisa misalnya harus dibelikan ini, kalau enggak nanti apa gitu. Mereka berani mengancam orang tua dan orang tua takut akhirnya mengabulkan permintaan anak. Jadi orang tua tidak lagi berperan sebagai orang tua yang harusnya dampingi lah gitu, sebagai orang tua. Jadi bukan orang tua lagi yang ditakuti anak, ini malah kebalikannya, anak yang orang tua yang takut ke anak gitu. Ini yang kami lihat di lapangan yang kami hadapi kasusnya, pendeta. Kak, dari sisi pembinaan lah Kak, artinya terlibat ngeda kita kerina Kak, GBKP bebas arah gereja, kang anak KKR anak remaja dan permata gitu ya kan Kak, arah pihak pemerintah lah Kak, non fenomena ya Kak, kami labulik dalam tala kita sadadahin gue nenda bagi artinya ya kang nunggu masa depan jabutan negara atas gereja atau mungkin arah pemerintah Kak kai saja gun dari selama nangguban dalam rangka mengantisipasi perkembangan nenda Kak bagi. Jadi dalam hal ini kalau pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen mendukung Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Layak Anak yaitu suatu kabupaten kota dengan pembangunan yang berintegrasi berkelanjutan untuk pemenuhan hak-hak anak. Jadi dari pembangunan Kabupaten Layak Anak itu kita Kabupaten Karo sudah memiliki peraturan daerah nomor 5 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Jadi kita sudah mempunyai peraturan daerah tentang perlindungan anak. Dan juga di dalam Kabupaten Layak Anak itu dari situ kita mengetahui bahwa pemenuhan hak-hak anak itu misalnya dari klaster 1 itu hak sipil dan kebebasan itu bahwa jumlah yang tercatat yang mempunyai KIA menurut data dari Dinas Dukcapil 98%. Jadi tinggi. Pencatatan untuk akte kelahiran. Kemudian ada lagi peraturan-peraturan misalnya pencegahan peraturan bupati tentang pencegahan perkawinan pada anak. Itu ada batasan umur di bawah 17 ya Kak ya? Iya. Perkawinan di bawah umur lah ya? Di bawah umur, Kadi mungkin Kak, artinya sisiwah pelalui persenen dan dai dalam arti tercatat secara akte lah ya. Kia. Dan itu di bawah seperti yang kami bilang tadi di bawah 18 tahun lah ya. Itu kartu identitas anak. Identitas anak ya. Mungkin mencapai 99% kemarin. Gitu ya. Jadi bas kia enda Kak, enda ia berbicara tentang kai saja bas kia enda Kak. Apa aja yang dicakupnya kira-kira? Fasilitas apa aja kira-kira yang dapat menjadi hak anak bagi kira-kira Kak? Aku pendidikan atau kujadana bagi Kak? Jadi kalau misalnya untuk terkait KIA, salah satu kan menjadi persyarat utama juga untuk dalam pendidikan. Jadi tidak hanya anak tidak hanya memiliki akte dan kartu keluarga, tapi harus juga memiliki KIA sebagai syarat untuk pendidikannya. Pendeta. Jadi ini merupakan hak anak juga. Ketika mereka memiliki identitas, itu adalah haknya, dicatatkan kelahirannya secara resmi dan memiliki kewarganegaraan itu harus dipenuhi. Jadi setiap anak yang lahir itu wajib dicatatkan kelahirannya. Jadi harus ada data aktenya,
ada dalam kartu keluarga dan kianya. Iya, iya, iya. Seperti itu. Berkembanglah Kak, artinya kayak tadi kita bilang faktor ekonomi mempengaruhi, dan setuju ngendakal kita betapa pendidikan yang mengaruh. Artinya kawitan dari ekonomi ras pendidikan. Adilit kiana bagi lamampu orang tua, lamampu orang tua Kak, akhirnya putus sekolah gitu kan. Sementara endandai ngulit kia sejauh mana proses enda baci gelah runggunta ngawan tapi mungkin si nonton acara enda kari bacika kita berkolaborasi bagi mungkin kakak lebih kamu lebih Kak. Si Kim kamu lebih ya. Kamu atau jadi terkait kartu identitas anak. Jadi kalau dalam hal misalnya terkait misalnya pendidikan seperti itu ya pendeta, ada program pemerintah namanya program Indonesia Pintar. Jadi kalau misalnya ini memang program dari pemerintah pusat. Jadi ketika ada anak yang misalnya dia punya identitas, dia punya KIA dan ternyata orang tuanya mungkin secara ekonomi tidak memang rentan miskin lah kita bilang. Putuslah di tengah jalan. Iya, itu bisa kita data dan itu nanti biasanya nanti Dinas Pendidikan akan membantu juga untuk bisa mendapatkan program Indonesia Pintar. Jadi itu nanti ada setiap per 3 bulan biasanya nanti ada anggaran nanti yang akan dari pusat untuk dimasukkan dalam rekening biasanya. Gitu, ya. Dan dalam 2 tahun terakhir pemerintah Kabupaten Karo juga memberikan bantuan untuk siswa tingkat SD SMP yang orang tuanya kurang mampu. Jadi kemarin itu juga ada diberikan juga santunan berupa uang, bantuan pendidikan, bantuan pendidikan juga, gitu dimasukkan dalam rekening juga melalui sekolah. Berarti Lid ngelalap kolaborasi kerjasama sama Dinas Pendidikan ini Kak. Iya, betul. Ada lah ya. Ada. Iya. Tetap kita koordinasi. Joint program lah ya. Iya. Artinya Kak dari situasi enda yang kamu dapat secara data, melala nggak anak-anak Kabupaten Karo enda belum mendapat pendidikan Kak? Atau memang udahnya dapat semua? Persentasenya lagi ya Kak? Kurang atau memang gua kira-kira? Memang kalau secara persentase memang kalau dibilang anak yang putus sekolah tetap lebih tinggi anak yang sekolah. Iya, tetapnya kita punya persentase tinggi. Tapi memang kalau memang persentasenya kami kurang jelas lah angkanya berapa. Tapi memang di beberapa sekolah pasti ada aja anak yang putus sekolah karena dan faktor nggak tahu ekonomi. lagi kemana gitu ya. Dan ini yang apalagi beberapa yang kami perhatikan ada juga orang tua yang sudah mempekerjakan anaknya gitu, membantu dalam perekonomian orang tua. Putus sekolah langsung membantu orang tua. Iya, gitu ya. ada beberapa yang kasus kami hadapi seperti itu. Jadi anak sudah bekerja di usia sekolah seperti itu. Yang harus di sekolah ini sudah membantu perekonomian, ikut dia ngaron gitu. Ada kemarin yang kami tangani usia 14 tahun tapi sudah membantu perekonomian dalam keluarga gitu. Putus sekolah ini sebagai bandadain orang tua nampati keluarga gitu ya. Iya. Jadi masih ada beberapa orang tua ada yang kurang sadar pentingnya pendidikan, masih ada seperti itu. Iya. Dari pengalaman kakak lah, bas bidangnya Kak. Piga-piga hal sih ya Kak, itu penting rekutkan uga ngergakan hak anak enda si perlu kalau katakan bas berangnya kayak aja kan kira-kira Kak. Si mungkin Kak enda menjadi masalah kalau betul-betul bas selaku orang tua ku anak kayak aja Kak mungkin si baci tambah Hindu selaku kam ngidalah kasus-kasus yang bas kantor bagi Kak. Iya. Kasus-kasus silit terjadi bagi si mengelapor ku Dinas Pemberdayaan Perempuan. Si penting agak kami orang tua harus mempunyai waktu. Mempunyai waktu dengan anak. Ada perhatian gitu. Mungkin karena terlalu sibuk di dalam pekerjaan, jadi berkomunikasi dengan anak kurang gitu. Artinya bangunlah komunikasi yang baik dengan anak gitu. Sehingga dengan adanya komunikasi, jadi kita tahu apa perkembangan perkembangan anak itu gitu. Itulah yang itu yang paling kurang kamu lihat ya Kak. Komunikasi antara orang tua dan anak. Iya.
Jadi itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut. Gitu. Iya. Bas kamu Kak? Tadi sebenarnya udah sampaikan oleh Ibu Kabit, jadi memang tambahannya memang orang tua ini ya dalam pengasuhan ini kita harus juga menyesuaikan dari usia anak, tahap usia anak. Iya. Memang kalau dia usia remaja kita udah tidak bisa lagi menjadi hanya kita saja yang orang tua yang selalu memaksakan keinginan dan pendapat kita. Iya. Tapi mereka juga berhak untuk menyuarakan pendapatnya seperti itu. Jadi seperti tadi sudah sampaikan oleh Bu Kabit ya, menjadi komunikasi. Kita juga orang tua mau mendengar anak. Dia pun adanya maunya Iya, kan betul. gitu. Iya. Kadang-kadang sortakan si baba ujian dan income gitu. Jadi kita tidak ada waktu untuk mendengar keluhannya. Jadi akhirnya anak merasa keluarga tidak tempat nyaman. Akhirnya mencari tempat-tempat lain untuk tempat dia bercerita. Dan yang menjadi persoalan kan kalau lingkungannya bagus gitu ya kan. Yang terjadi lingkungannya tepat, tidak. Iya, akhirnya terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik. Iya. Itu yang kami lihat. Iya. Tadi kamu singgung masalah apa Kak? Masalah minat bakat lah gitu kan. Jadi kan kebetulan pula kampung psikologi anak kan gitu kan. Jadi artinya bagaimana Kak? Kadang mungkin kurang pemahaman. Akap orang tua Kak menmon kelang ate. Padahal pemaksaan kendak kan gitu kan. Jadi rekrutkan bakat-bakat dan harapan anak enda bagaimana agenda kasus Kak, artinya menjadi depresi juga pasti anak kan. Tapi nggak mungkin nogan lah ya Pang. Akhirnya dia berjalan ya begini apa begini nande gitu. Jadi mungkin secara bakat itu gimana kira-kira, mungkin ada tanggapan Duka? Iya, jadi sebenarnya kan setiap orang itu kan memang dilahirkan punya bakat-bakat tertentu. Dan itu pun haknya sebenarnya. Iya kan? Benar, dia berkembang sesuai dengan potensi bakat dan minatnya. Itu haknya juga. Jadi ya kalau mungkin zaman kita dulu itu belum ada seperti itu ya kan. Mungkin kita masih ikut apa kata orang tua. Tapi sekarang kan zaman sudah berkembang, ya memang ya kita harusnya mengarahkan anak sesuai dengan bakat, sesuai dengan minat dan potensi yang ada dalam dirinya seperti itu. Jadi kita tidak memaksakan sesuatu yang dia tidak mampu, yang tidak sukai. Tapi kita support dia, kita dukung dia sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan minatnya sehingga nantinya dia juga berkembang baik seperti kemampuan yang ada dalam dirinya seperti itu. Jadi memang seperti kami di psikologi itu memang sudah ada alatnya yang bisa kita pakai gitu. Jadi kita bisa melihat kapasitas kecerdasannya, kita bisa melihat potensi atau bakatnya di mana. Nanti akan disandingkan dengan minatnya sehingga kita bisa melihat arah mana kira-kira yang lebih sesuai seperti itu. Pernah ngelit program bagaimana Kak? Artinya likalah pengalaman kami lah BGG. Artinya adik kita pendidikan yang dakari Kak. Penjurusan itu kan munculnya di waktu SMA nih ceritanya itu gitu. Lihat nggak program pemerintah mengarahkan kemana atau paling tidak gini loh Kak, kalau kami lihat kan SMP ke SMK atau SMA gitu. Lihat kan kami bagi permata Kak, aku sengaja butik SMK pendidikan ini, kuliah ngetik ini, tarang gue gutul. Itu selalu menjadi pembenarannya dalam hidup gitu. Lihat nggak bagah Kak kira-kira? Aku waktu SMA dulu, terang waktu milih jurusan IPA IPS kan bagi artinya apakah memang pernah Kang lihat bagi dalam arti entah sosialisasi kamu ke sekolah, entah ke keluarga-keluarga kuta-kuta bagi lo nggak boleh mereka. Memang kita lebih ke pencegahan kekerasan gitu ya. Kita lebih ke pencegahan kekerasan. Gitu ya. Ngerana masalah situasi enda Kak bas program bas Pemkap nari Kak. Kuta-kuta begini ngelalap sosialisasi apa aja program-program kita Kak? Kalau kita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, kita melaksanakan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, sosialisasi pencegahan terhadap perempuan, kemudian kita membentuk sosialisasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Kemudian ada juga kita membuat desa ramah anak, gitu ya. Sekolah ramah anak, dan juga ada gereja ramah anak. Itu yang terakhir kita
tahun lewat ya kita lakukan. Oh, Dari masuk ke gereja begitu. masuk Iya, ke gereja ibadah ramah anak. Oh, gitu ya. supaya di gereja ramah anak itu juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan hak-hak anak. Iya, iya, iya. Ya. Seperti misalnya ada pembagian kelas ya, Iya, ada juga ya kita iya. pembagian kelas KKR. Iya, iya, iya. Kemudian ada juga misalnya kalau kita ke gereja ramah anak misalnya tempat bermain anak KKR. Iya. Nah, itu juga harus ada gitu. Iya, 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 iya. Kemudian fasilitasnya, sarananya, misalnya kursinya kan mungkin kalau anak kan mungkin jangan yang besar, yang kecil, ya sesuai dengan umurnya gitu. Iya. Itulah deh. Paskin Kak, artinya ada masuk kita ke gereja sebagai payo kamar mandi seri, tapi gayungnya gayung orang dewasa gitu kan. Iya. Seakan-akan memang kadang anak itu kita tanpa kita sadari si paksakan kayak gaya aja gitu ya. Jadi perlu kan kami Kak masuki juga kadang-kadang ke gereja, bagian dari sekolah-sekolah lah. Aku kadang-kadang melihat di situasi tenda, ya galang mesti kena gitu. Padahal bisa dibilang di itunya usia pembentukan karakter kayak. Mungkin tambahan Baska menarik Kak, ikutkan program-program yang udah pernah kami jalankan di lapangan PMKP. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Kabin, memang tambahannya kita juga ada yang pembentukan forum anak. Ya. Forum anak tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan kelurahan desa. Ya, ya. Jadi forum anak inilah yang nantinya menjadi sebagai ada dua fungsinya, Ya. pelapor dan pelopor. Pelapor dan pelopor. Iya, Ya, jadi mereka menjadi contoh, menjadi panutan dalam jadi forum anak ini sebagai namanya pelopor ya kan. Iya. Mereka yang memberikan panutan, contoh bagi anak-anak yang ada di Iya, sekitar iya, mereka, dan mereka juga menjadi garda terdepan untuk melaporkan terkait kasus-kasus kekerasan terhadap anak, baik diskriminasi ataupun pelecehan, Oh, boleh tiap bullying. kecamatan udah ada lah. Sudah ada, sudah timnya, dibentuk, ya. iya, sudah Iya, ada iya, iya. SK-nya. Jadi mereka lah nantinya yang menjalankan fungsi itu, menyuarakan aspirasi mereka, mereka semua dilibatkan juga pendeta. Iya, iya, gitu, iya. Jadi dalam- lanai tembak langsung ke kalian, arah pihak kecamatan saja pengen lapor, Iya, mungkin mau baca ya. bisa pendeta. Iya, iya, Dan memang iya, kita iya. juga ada namanya, memang ada salah satu inovasi kita namanya pengkerina. Pengkerina. Kebetulan nanti ada kita buat kayak barcode gitu. Iya. Jadi masyarakat bisa men-scan Iya, atau dari Google SID pengkerina. iya. Jadi bisa langsung melapor tanpa harus datang ke kantor. Oh, langsung Jadi- di follow up iya, gitu Kak ya. nanti dari situ nanti kita akan menghubungi nomor kontak yang ada. Jadi kalau nanti kita akan buat janji temu, apakah kita yang datang langsung ke tempat korban? Atau dia yang datang ke tempat kita. Iya gitu betul. ya. Dan Iya, itu iya, semua tidak dikutip biaya ataupun gratis. Iya, iya, iya. Jadi bisa juga buat masyarakat GBKP dimanapun berada, jangan takut untuk melapor gitu. Iya, iya, iya. Ada informasi penting Kak kami, bagian dina tulang kami ada doana bahwa bas kecamatan-kecamatan penggolit ras secara perkembangan digital yang dapat golit kari barcode nah. Iya, ada SID pengkerina. nanti SID itu pengkerina. Jadi kalau di kalaupun Google. memang terjadi kekerasan man anak, baca mis langsung Iya, melapor melapor melalui online saja. online saja, langsung ditindaklanjuti dan tidak dipungut biaya. Betul. Nah, Tidak, iya. mungkin bas perkembangan Kak Bacika, mungkin kita berbicara tentang tantangan Tagundari terkait dengan hak ya Kak ya, kayak kamu bilang tadi, bingung Kak kalau gitu. Tadi ada kamu bilang anak Kak Gundari ngurawan. Satu sisi perkembangan teknologi ini gue kayak belum tempat karena orang tua cuman berbicara informasi, anak-anak ngul jagoan informasi, nggak belum kan nih, nggak ngancam. Tapi di sisi yang lain kita berbicara juga tentang hak kan Kak. Benar. Ada juga hak gitu ya. Iya. Ini yang menjadi tantangan besar. Mungkin harapan entahlah Kak, ikut kena me dahin terus ngenda lalap bagai artinya si gumuli ngenda kari lalap untuk ke depan. Kami kadang orang tua bagenda Kak, mungkin sibuk kita berhandphone gelang ngadi ze. Gue yang gelang aman lebih kemlah ya ze bagi kira-kira. Saya aku ngelatih herdahin, minggu galari sekolahmu. Bagi-bagi Kak Gundari ya. Jadi Kak mungkin pesan sama orang tua lah, pesan sama orang tua, ikutkan kondisi tak saat ini Kak. Iya. Pesan-pesan dulu sama orang tua lah.
pesan buat orang tua, ya kita harus sesibuk apapun kita, ya kita harus menjalankan peran kita sebagai pengasuh, pendidik, Iya. pelindung dan pendengar. Seperti itu. Jadi Anak pun butuh didengar ya. iya, jadi memang alasan sibuk ini tidak bisa lagi menjadi kita tidak bisa bilang ya karena saya sibuk. Bahkan ada orang tua yang misalkan kita buat gini, misalkan untuk pendidikan, kita leskan anak kita di bimbel atau Iya, tempat iya. les yang terbaik. Pernah ada satu kasus yang saya hadapi seperti itu kan. Jadi ada anak yang dia diberikan bimbel, satu lagi anak didampingi orang tua untuk belajar. Ya. Hasilnya tetap lebih baik anak yang didampingi orang tua. Gitu ya. Tetap. Ya penting Kak kami. Iya, jadi gelap wasidah. iya. Iya, ya. Tetap harus ada waktu kita, bukan menyisakan waktu ya, tapi memberikan waktu untuk anak. Iya, 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 iya. jadi memang minimal ya setidaknya itu 20 menit setidaknya dalam satu hari itu ada waktu yang namanya quality time. Quality time sama dengan Tanpa anak. no gadget ya, tidak ada HP di Iya, situ, iya, ya iya, kita iya. komunikasi. Jadi ada istilahnya itu kan pendeta, kalau kita komunikasi itu pada saat kita komunikasi itu harus ada 15 kali tanya jawab. Itu namanya komunikasi berkualitas. Oh. Jadi kalau belum ada 15 kali tanya jawab, Iya, iya, iya. berarti itu belum berkualitas komunikasinya. Oh, gitu ya. Jadi kalau misalnya udah makan, udah Iya, iya, iya. mau kemana sekolah, itu baru. Ada perdo ada begitu. Oh, Tapi iya. sungguh pernah kayak memang. Ya. Iya, itu kan jadi yang berkualitas itu sampai sekali kita komunikasi harus ada 15 kali tanya jawab. Itu Iya, namanya iya, komunikasi berkualitas. Kakak usul jadi masalah tuh. Melasa apa anak-anak yang nunggu, lu kami nih kan kakak usul. Padahal dia Iya. tadi kan sering gitu kan. Ini lu nggak bohong kami, lu pada nunggu nih kan. Padahal kita ngkari bosan kita gitu ya. Iya. Tapi ini menarik Kak ya, artinya ada quality time antara orang tua dan anak minimal 15 pertanyaan gelang musi bagi kira nasi nonton acara tenda gelah olah kari tempat kan gitu kan ya kelang ngeteku gitu tapi mungkin dia pun selaku anak dengan usianya dia rindu sebenarnya ya Kak ya. Artinya sosok si orang tua bagi gimana tadi sekolah anakku Iya, gitu ya. benar. Ya. Jadi dari semua kasus yang kalian hadapi Kak, bas kantor entah bagi bebas lapangan, si bende gundare Kak. Betul. Itu yang hilang Iya, sebenarnya. Ya. apalagi pengaruh teknologi nih kan. Kadang kita bisa duduk di meja yang sama, tapi sibuk dengan gadgetnya masing-masing gitu. Iya, iya, iya. Saling tidak berkomunikasi tanpa sadar itu Iya, yang iya, terjadi. Jadi akhirnya ya komunikasi yang dengan dunia nyata itu udah berkurang, minim Iya, sekali iya, iya. gitu. Duh, nah kai komunitas na bas. Iya. Kai lah nih bus yang kai pe Betul. sementara mau tembus na kai pe memang gitu. Iya, apalagi sekarang pendeta kalau kita buka sekarang mudah sekali diakses komunitas-komunitas yang tadi kita bilang ada. Lengah-lengah saat iya, lah, yang PBG, kadang banyak istilah-istilah anak-anak sekarang ini karena kita bingung gitu. Iya, iya, iya. Ada yang kemarin ada istilah barcode, kita pikir kan kalau barcode itu kan nge-scan gitu kan. Iya. Ternyata barcode itu sayat-sayat itu. Ya oh gitu ya. Iya, itu ada komunitasnya seperti itu. Jadi kalau Dan misalnya anak udah masuk Eme. iya, ada anak masuk seperti itu. Kadang kita nggak paham. Jadi ini yang kadang maksudnya kita juga orang tua harus juga Tahu ya iya, harus pintar juga terkait dengan perkembangan anak kebetulan. zaman sekarang, pendeta. Iya, 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 iya. Aku pernah apa kulihat orang Kak. Laka kita memang mau lagi masuk dengan zamannya. Dongna usul Kak kalau kita ngerana selaku mungkin orang yang hidup di atas eranya, kalau nggak bohong kami, begini entah bagi kami lu angka kami dan kita pun memang nggak mau tahu dengan tantangan zamannya kan. Terkadang memang kadang-kadang pola asuh yang dulu sama pola asuh yang sekarang sudah beda. Betul. Bagi si Maria dan Minati Talala, Bagi. tapi kan karena Bagi. pengaruh perkembangan zaman semua sudah berubah Iya, gitu. aku pernah juga gini kulihat kan Kak. Kak mungkin kita cuma ngomong selaku orang tuh kami dulu waktu KKR mulai sekolah langsung ke Juma langlah mani nah kami dulu waktu KKR pakai obornya sama permata Natal nih nah perbenalik kereta nalik kereta ini kereta kok kalau ya artinya kita kan kadang edukasinya mentok di situ ya kita hanya menembus konteks masa lalu ke masa sekarang seakan-akan ya ngomong yang kana artinya bagaimana mungkin turang ya perlukah Kak kami anda menjadi penting Kak kami kurang aku merasa aku turang aku kadang-kadang kau saking sibuk bagi 15 pertanyaan deh Kak kami perlukah ya lakukan ya bagi praktekkan bagi ya ya Kak kami besek menenda kekalangan itu kan beri kita tisik gelah
Sklesi teruskan ka ras dua duet buru tari ganenda kari ibas sesi berikutnya mungkin ibas sesi berikutnya olah kamnadingkan channel enda baca kita rehat sejenak. Mulihi kita ku acara podcast ta berngenda si bertemakan gargakan anak. Jadi opeda ngasih teruskan ngatakan bujur krina tim bagi pekus acara enda
nandangi kam kerina orang tua kami si tetap mendukung acara enda bas terlaksanana acara podcast modern GBKP enda sentabi gelari kami kam orang tua kami gelar dosada persada maka Bapak Pertua Alfredi Ginting, Bapak Almiko GBKP kilometer 4,5, Bapak Harapan Sinurat Perumnas Simalingkar, tukang emas berlian Sue Arih Pringgan, maka pengusaha Panglong Semangat Baru Biru-Biru, Panglong Barus Ibas Karet Raya Perumnas Simalingkar, Artistika Kekri, maka Bas Runggun Jalan Kota Canenari, maka ownerna Robert Stepu dan Silvi Renita Berutarigan, 4 cabang Bas Tanah Karo, maka bang kami Pertua Agustinus Ginting, enda bendahara umum ta, bagi Pertua Ridwan Tarigan, menjual daging bagi pusat pasar Kabanjahe, maka Kak Jendamita Beru Sembiring Sola Gratia, maka Pertua Aqua Tirta Sibaya Kindo, Tuhan si masu-masu kam krina, ibas krina penampat si baci dengan ibere kendo ibas terlaksanana acara tenda, maka isapa kami piga-piga kam kekelangan kami si nonton acara tenda melalui si nonton Kak mantap bu anas nina ka sadari Ginting bagaimana ibas Ricky Ginting endape nambahi pengetahuan sapa kami ka Rusliana Opung Jimol. Mantap, semangat Bu, itulah kenyataan di lingkungan kita. Kenyataan kita juga demikian Nina. Jadi melalakang jeda orang tua tasi nonton, ras enda memang menjadi pergumulan takrina orang tua. Jadi sesi terakhir di piga-piga penungkunan ya kakak kami Duana Berutarigan secara kekerasan terhadap anak dan kurangnya pemahaman tentang ngergakan hak anak dan muncullah kasus-kasus terhadap kekerasan pada anak. Kak perlu ngebuka kendo Kak Duana selama kurun waktu tertentu ya ngomongin ada 3 kasus bas Kabupaten Karuta saja bagi. Jadi gelah kita sadar gelah olah nari kita menutup mata dan begitu banyak ternyata anak-anak si menjadi korban. Mungkin kakak lebih. Oh ya, jumlah kasus kekerasan terhadap anak jadi buat kami 3 tahun terakhir, ya 3 tahun terakhir, mulai tahun 2020 endalit 21 kasus, tahun 2024 23 kasus, 2025 lit 30 kasus. Ras tahun 2026 posisi Agustus lebih kurang 29 kasus. Masih jadi, sampai Agustus 29. Jadi dari data ini bahwa angka kasus kekerasan terhadap anak yang melapor ke dinas kita ada meningkat. Meningkat ya. Iya. Jadi harapan kita marilah kita sama-sama ya menjaga keluarga kita dan juga menghargai hak-hak anak kita. Memang selama ini sudah kita hargai, tapi mari lebih lagi kita memenuhi hak dasar anak yang dimana tadi kita sampaikan ada hak untuk perlindungan, ada hak partisipasi, ada hak tumbuh kembang. Ini yang bisa kita sampaikan. Ada mau kutanya Kak terkait bagian anda lah 26 ya Kak bulan sampai terhitung bulan Agustus 29. Jadi contohlah Kak bagaimana melapor bagi mekanisme yang tadi lah dari kecamatan sampai dia ke kantor kan perlindungan. Iya mulihnya atau nginap ngejah Kak? Ada tempatnya atau gimana? Tergantung situasinya atau gimana Kak? Tergantung situasi. Jadi kalau misalnya kita lihat kondisi korban, kalau misalkan lingkungan tempat tinggalnya sudah tidak aman seperti itu dan misalnya jaraknya yang terlalu jauh dan dia harus bolak-balik untuk masih harus ada butuh informasi tambahan. Contoh misalnya dari Mardini Lobalang seperti itu kan dan tidak ada tempat tinggal di Kabanjahe misalnya, padahal masih harus ada pemeriksaan lanjutan di Polres seperti itu. Jadi kita memang ada namanya rumah aman, rumah perlindungan disediakan oleh pemerintah. Itu dirahasiakan lah ya. Iya, dirahasiakan tempatnya. Jadi di situ kita tempatkan sampai nanti kira-kira situasinya proses
proses hukumnya sudah selesai, maka iya boleh sudah gitu ya. kembali lagi ke tempatnya seperti itu. Itu ibu dan anak lah itu Kak ya, labu anak kan ibu bagaimana? Iya, perempuan dan anak, perempuan dan anak. ya. Iya, 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 iya. Berikutkan kadihan Kak perkembangannya adalah berarti si 20 siwah DP bagi data si katakan donde Kang ya Kak. Masalah kekerasan seksual tadi juga Iya, nih. kekerasan seksual presentasinya itu tetap yang paling tinggi. Jadi dia itu ada untuk seksualnya itu 13. Gitu ya. Jadi 13 kasus dari 29 itu 13 yang seksual. Iya, hampir 50% ya. Betul. Memang Iya, tetap iya. seperti itu ya. Iya, iya. Datanya yang kita peroleh pendeta. Ya, jadi tiap tahun kan Kak kita memperingati Hari Anak ini kan. Iya. Jadi nuduhkan bahwa betapa penting nangenda anak setengah-tengah kegeluhan ta. Jadi kok Kak baca Kang si ban menjadi apa ya persingat man orang tua gelah meregalah anak enda begitu. Aku kadang begini kan berpikir turang banyak juga jemaat kita gitu kan berdoa dan bertambar sampai mon lengabu dit segundari dan tetap berharap debas silit bagaimana mungkin ada mungkin harapan besar anak Kak si baju besar ya. Kita dinas DP3 AP2KB setiap tahun kita memperingati Hari Anak. Setiap tahun kita memperingati Hari Anak, yaitu tahun ini kita melaksanakan upacara ya di kantor halaman kantor Bupati Karo. Ya, ya. Itu dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Bupati Karo. Jadi kita dengan memperingati Hari Anak berarti kita menghormati mereka, menghormati anak, karena anak itu adalah generasi penerus. Generasi penerus bangsa, kemudian aspirasi bangsa. Ya, penting anak adalah buah berantan yang rusuh, harta yang paling berharga. Itu dia. Jadi kita harus tetap memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Iya, iya. Kak, berikutkan untuk ke depannya Enda mungkin baca kayak harapan terkait program-program Hari Anak Enda ya Kak. Iya. Seperti sudah disampaikan oleh Bu Kabit, jadi terkait setiap tahun kita memperingati Hari Anak itu sebagai bentuk kita disadarkan kembali bahwa anak ini bukan objek tapi subjek. Pelaku ya, iya, bukan hanya jadi ditonton. Iya, jadi gitu jadi mereka juga punya sama seperti orang dewasa, mereka punya hak asasi juga. Iya. Itulah yang dikatakan dengan hak anak tadi ya, yang supaya kita sebagai khususnya kita orang dewasa, sebagai orang tua juga mengingat bahwa mereka juga punya hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak berpartisipasi. Jadi ketika kita sadarkan itu, jadi kita tidak akan lagi melihat anak ini menjadi menjadi objek yang kita harus bentuk sesuka hati kita. Korbankan semuanya. Iya, betul. Betul. Jadi ketika kita sadar akan itu, jadi kita melihat dia juga, oh mereka juga harus diperlakukan juga ya sama halnya seperti kita yang diperlakukan seperti itu. Jadi itulah namanya menghargai tadi ya pendeta ya. Jadi kadang kita orang tua apalagi mungkin dengan budaya kita yang kadang anak itu tidak boleh mengutarakan pendapatnya, tapi memang zamannya sekarang mereka juga sudah harus didengar juga. Ada transisi situ keturangnya. Aku kulihat makin beraninya anak enda situ huna gundari enda dan mereka ketika ada hal yang kita sampaikan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, mereka langsung to the point. Betul. Langsung mengkritik kita. Nunggu kali software AI nanti. Benar, iya. Lebih canggih mana sekarang ini memang. Jadi dan mereka berpikir kritis gitu. Iya. Secara kualitas sebenarnya naik sebenarnya. Iya. Cuma tetap itu tadi pendeta. Butuh pengarahannya. Karena kan namanya mereka anak. Memang secara pemikiran mereka sudah berkembang. Tapi dari segi usia, mereka itu kan rasa ingin tahunya tinggi. Tapi belum ada kontrol. Jadi kendalinya belum gitu. Jadi ada rasa ingin tahu, pengen coba langsung. Nah ini yang seringkali jadinya terjebak dalam hal-hal yang takutnya kita seperti kemajuan teknologi. Mereka tonton hal-hal yang tidak baik, ada keinginan untuk mencoba. Apa ini? Tapi kalau orang dewasa kan sudah tahu, ada kontrol, ada kendali. Nah ini yang seringkali terjadi, makanya usia namanya misalkan seperti kasus kita, kebanyakan kasus kita tuh korbannya itu antara usia 10 sampai 17 tahun. Oh, situ range. Iya, range ya. Jadi remaja awal sampai ke remaja akhir. Karena pada usia ini bilang usia yang sangat
rentan atau usia yang kritis kita akan sampaikan. Kenapa? Karena mereka sudah masa transisi dari anak menuju dewasa, tapi belum orang dewasa gitu. Iya, tapi belum ada kendalinya. Emosinya juga belum labil gitu. Dan di usia ini mereka juga sudah ada rasa suka dengan lawan jenis. Nah, mulai umur berapa itu Kak? 10 sampai berapanya biasanya udah muncul itu Kak? Rasa rasa ketertarikan oleh 10 sampai 17 biasanya. Iya, tapi ini yang harus kita berikan pengarahan tentang pendidikan seks usia dini dari usia dini supaya mereka tahu batasan-batasan dalam pergaulan. Makanya tadi yang disampaikan oleh Ibu Kabid juga tadi kan pendeta ada pencegahan perkawinan anak. Karena dari yang kami data juga cukup tinggi juga ya Bu ya terkait kecamatan tidak ada perkawinan. Iya, cuma 2 kecamatan tidak ada perkawinan anak. Dari berapa kecamatan? Dari 17. 15 Kak berarti terdampak ini. Iya, ada kasus perkawinan anak di bawah umur. Iya, di bawah umur. Dan ini juga yang kami sosialisasikan juga dalam beberapa tahun terakhir ini supaya khusus untuk tingkat SMP dan SMA. Supaya mereka bisa menjaga diri mereka supaya tercegah dari perkawinan anak sebenarnya. Iya. Jadi lebih penting Kak kami bahwa antara kenormalan dan pencegahan dengo Kak lalap Kak kita seimbang daya mungkin. Lakapit penggotenangan lawan diri sendiri memang masalah Kang. Oke kira-kira tapi artinya bagaimana memang ya harus memang betul-betul itulah kuncinya tadi pendampingan tadi ya. Iya, ada satu Kak, artinya karakter kulihat ya. Karakter itu kan biasanya muncul lebih dapat dia di rumah di saat bagaimana ada perkembangan gadget lah Kak informasi gitu ya. Kita ngomong baik, yang ngomong baik ini nggak nunjukkan baik gitu. Jadi orang tua cuman ngomongnya aja baik bagaimana ada ke gereja kami lah gereja. Artinya olah kami nagang handphone nih kita menagang handphone gitu ya. Disiplin kamu nak kuningan. Bapak nak pilu idah harus nanti disiplin gitu ya. Artinya si terakhir Kak ini akan menjadi PR kita bersama. Kak kami sungguh memprihatinkan setelah Kak kami adi bagian dari 10 pitu kecamatan Tanah Karwenda 15 bagian dari kasus perkawinan di bawah umur dan melalaka kasus-kasus sideban mungkin Kak kami dan Kak kami menjadi PR penting membantah Kak katakan dulu lah closing statement dulu untuk acara gelah kari jadi persingat membantah kerina sinonton acara kam lebih Kak ya kakak lebih ya Kak. Mungkin yang ingin saya sampaikan setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil sebagai orang tua kita harus tetap intinya adalah kepentingan terbaik untuk anak. Jadi jangan kita melihat dari sisi kita sebagai orang tua, tapi apakah ini baik nggak untuk anak saya atau tidak seperti itu. Jadi dalam mempertimbangkan keputusan, tindakan apapun terkait anak, kita harus pertimbangkan semua demi kebaikan anak. Hal terbaik untuk anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kamu situ Kak ya, udah rungun simpangan nam kamu ngerana sekarang. Harapan kami dengan adanya podcast ini, mari kita orang tua tetap kita memberikan perhatian dan mengedukasi kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita tetap ia redalan mahuli raspe bergaul dengan teman-teman dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Jadi agak kami si banci pesan kami. Arah kami babat carenda Kak kami menjadi pendidikan ras pencerahan Kak kami berngenda. Jadi betapa kita selaku orang tua, marilah kita meluangkan waktu begini narasumber tandai menjadi faktor terbesar tidak adanya waktu pendampingan nina turang kami pendai komunikasi itu yang lumayan itu ya minimal tanya jawab 15 kali lah olah kari rumah kita perlu pernah si perkuanan sangkin sibuknya kita dengan dunia dan mungkin pekerjaan dan kita akhirnya membenarkan kesibukan sehingga melalaikan tanggung jawab jadi mungkin manbanta krinana mari si jaga krina titipan Tuhan iplimi kena tengah jabuta bacin daidah nu bagi lalana kal kasus-kasus
baca Hindu ini data sampai bulan Agustus saja sudah 29 kekerasan terhadap anak di tengah-tengah kabupaten ta. Jadi mari si jaga enda, mari orang tua bagi bebas sekolahna, bagi bebas gereja menjadi tanggung jawab telah enda siakap gelah anak-anak tapekari baci kerina krina harapan ta masa depan nape menjadi generasi penerus ta. Enan kakak salam karimana abang, salaman teman-teman tabas Runggun Raya, pasu-pasu Tuhan kerinana acara bas berngenda. Kami dari segenap tim Paria, Raduras Krina kameramen Zenda, tim IT, penanggung jawab, BGP Krina acara si mendukung acara enda, nandangi Krina donatur kami BGP si menonton acara enda, harapan kami pasu-pasu Tuhan kita Krinana, jika kita jumpa ibas podcast ibas minggu sirah ka alu menjua-jua. Si tutup acara ta mari ras kita toto kita. Bujur Tuhan ibas perjumpaan kami, bacika kami sharing, rekrutkan dahin tanggung jawab turang kami duana Kak Agnes bagi PK Rina. Si dipakai Tuhan ibas pemerintahan, ibas perlindungan anak ras perempuan. Aradata si dat kami betapa luar biasa na si tuhuna korban singgo terjadi tengah-tengah kuta kami bagi mungkin ibas negara kami si mungkinlah adat kami kia bas pemkap saja kami bas Kabupaten Karuenda melala kelenggo terdampak anak-anak si harusna tuhu-tuhu dipersiapkan masa depanna melalakang mengalami kekerasan totokan kami anak-anak duenda duana turang kami Kak Rina bagi Kak Anas ibas dahin-dahin Tuhan tetap si masu-masusa tak kami dahininda tuhu-tuhu membutuhkan tanggung jawab simbolin arsada arih krina ibas pemerintahan ibas krina dahin si beri kendu tak kami labun dahin pemerintah henda labu kangen sa dahin orang tua gereja andupe terlibat krinana ibas krina dahikan dahindu guna ngergakan hak anak-anak si lid di tengah-tengah keluarga kami bagi nandangi krina daerah kami henda Tuhan totokan kami krina donatur kami menjual-jual ya sehat krinana tambah-tambah rezeki krina ibere kendugelah ya tetap baca jadi saluran perpanjangan tangan Tuhan ibas senampati acara-acara belang-belang GBKP enda enam toto kami Tuhan rah kami kukam rekelangkan anak du Yesus Kristus juru selamat kami manusia amin. Kak jajoh kak